kalau nggak terpadu itu susah diajari. Nah makanya kita di sini pakai medis. Awal-awal bukan awal-awal ya, memang kita pakai medis dan nanti bertahap. Kalau sudah lebih membaik itu akan berangsur obatnya dikurangi terus, bahkan bisa sampai 0. Nah, ini kalau kita sendiri pun sebenarnya selama setahun di saya ya, awalnya kita memang medis, kita memang jujur aja, itu memang awal medis, bahkan dengan dosis tinggi awal dan sampai sekarang ini dikurangi. Bukan malah dikurangi, udah belum lagi ya. Udah nggak pakai, makanya suka kayak gini. Makanya kalau lihat vlognya yang dulu 6 bulan sebelum atau berapa, dia kelihatan stabil banget. Itu di saat dia konsumsi. Ya, kita masih rutin ke di Bandung tempat apa yang dibilang ini klinik itu ya, klinik itu ya. Dokter apa kemarin ya? Itu. Tapi kita sedikit kita kurangin sampai sekarang kita ajarin untuk nggak memakai itu. Gitu. Makanya kita coba cari pengobatan lain untuk itu gitu. Agar bisa itu. Soalnya gini Neng, kalau ini ya yang ngurus gitu ya, setelah kalau nggak misalkan konsumsi 2 hari atau 3 hari, ngamuknya tuh lebih-lebih dari sebelumnya gitu tuh. Jadi kalau nggak ketemu obat 1 hari apa gimana tuh, jadi jadinya tuh lebih-lebih kayak yang kemarin gitu. Jadi gimana kita teh punya solusi keluarga teh, udah lebih baik nggak pakai aja daripada dipakein, nanti kalau udahnya malah ngamuknya lebih-lebih dari yang dulu-dulu gitu ya. Terus udahnya teh tangannya teh jadi gemeter gini nih. Itu ada efek samping obat kalau Trenor itu. Jadi untuk obat kan kita ada dokter psikiatrinya ya atau psikiater ya. Jadi keputusan menghentikan atau mengurangi dosis pasti kami selalu konsultasi ke dokter, gitu. Kami nggak main stop aja. Dan setiap gejala di sini yang terjadi, misalnya, kok ini setelah minum obat ini air liurnya keluar terus ya, atau tangannya kok gemeter ya, atau badannya gemeter, itu pasti ada efek samping dari obat. Biasa seperti itu. Nanti kita konsul lagi ke dokternya, dok ini begini gini gitu, seperti itu. Jadi di samping diobati secara medis, di sini juga diajarkan pembiasaan ibadah. Seperti apa? Dari pagi sudah sebelum subuh ya sudah diajak bangun, tahajud. Jadi hari-hari diajarkan kegiatan seperti orang normal, ibadah. Nanti setelah di samping itu kita ajarkan ilmu-ilmu agama. Misalnya kalau perempuan kita ajarkan dia fikih toharoh. Ya fikih wanita ya itu toharoh. Gimana sih cara membersihkan diri, kebersihan diri, najisnya seperti apa? Itu diajarkan di sini. Terus fikih wanita lainnya seperti menutup aurat seperti diajarkan di sini. Terus ada kajian tauhid. Biar mereka nggak balik-balik kampung lagi nih. Gimana ketika ada kejadian atau musibah yang mereka tuh nggak suka ya, ada kejadian yang di luar ekspektasi mereka, ada kejadian yang tidak sesuai harapan mereka, apa sih harus saya lakukan, seperti itu. Ini yang diajarkan di sini. Jadi kaidah menerima tauhid, bahwa yang tadi saya maksud nanya ke Ustadz, trik yang kira-kira yang dipakai untuk kayak Kiki ya gitu. Intinya gini, di saat kita mau kasih pembelajaran atau apa kan kalau orang yang normal kan bisa diatur intinya. Di saat yang kondisinya kayak Kiki kan otomatis belum tentu bisa nerima. Kalau tidak bisa diajari kita nggak paksa dulu. Yang penting kita hilangkan psikotiknya dulu. Psikotiknya dulu nih kita hilangkan. Pendekatannya itu. Jadi ini santri itu ada, kita kan bilang santri ya. Santri itu ada fase psikotik. Jadi ada fase di mana bisikannya kuat, halusinasinya kuat, itu diajari itu akan susah. Dan kita nggak akan maksa. Tapi ketika nanti psikotiknya sudah mulai berkurang, sudah mulai tenang, sudah bisa diajari, itu baru kita masuk ke pembelajaran seperti itu. Jadi kita nggak hantam nih, lagi gaduh gelisah, lagi ngamuk, lagi halu tinggi, kita ajari itu nggak bakal masuk. Bahkan mereka bisa ngamuk. Maka mereka bisa ngamuk. Jadi enggak. Jadi kalau kita lihat dulu fase apa mereka sudah bisa diajari seperti itu, dan ini melibatkan psikiater. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah lihat nih fasenya bisa diobati nih, maksudnya bisa diajari, baru kita ajarkan perlahan-lahan. Jadi nggak pakai target kamu harus kayak pondok normal ya, targetnya kan harus hafal ini sekian juz gitu. Enggak. Kita sesuai dengan kesanggupan santrinya masing-masing. Perlahan-lahan aja kalau kami. Dan memang ada fasenya, nggak bisa pas fase psikotik dihantam, diajarkan banyak ilmu tuh nggak bisa. Iya nggak bisa. Bahkan ada ya pengalaman kami ketika lagi psikotiknya tinggi, ini santri halunya lagi tinggi, bisikannya tinggi, itu diruqyah, itu nyerang peruqyahnya. Karena apa? Karena berisik. Berisik.
Jadi udah dia mengendalikan bisikannya susah, ditambah dengan ayat Quran gitu ya, itu susah dia mengendalikannya, malah akhirnya menyerang peruqyahnya. Dan ini dipahami masyarakat kita tuh kadang gangguan jin seperti itu. Padahal itu bukan jin, karena mereka gaduh banget itu di pikirannya itu. Jadi memang untuk tahapan nanti bertahap. Kalau Kiki sudah bisa mulai diajari, kami akan ajari. Tapi bukan berarti kita nggak mencoba ya, kita tetap pelan-pelan akan kita ajari seperti itu. Nah, terus semenjak itu Neng obat udah dikasihkan, jadi kita teh sama keluarga teh inisiatif udah berhentiin aja kita pakai tradisional gitu ya. Alhamdulillah tangan teh udah lemas, mau naruh apa-apa teh biasa gitu ya. Sampai sekarang alhamdulillah gitu kan. Barusan teh waktu kemarin teh waktu diberhentiin teh langsung apa-apa nyimpen apa teh langsung gemetar. Mau ngambil nasi gini, jadi kayak yang tremor biasanya kita bilang. Iya, istilah itu. Adek-adek gitu. Jadi iya Dan kecanduan gitu ya. Histori Kiki ya, histori Sinti yang dari awal kita yang tinggal sama kita itu, yang temperamentalnya itu banget ya, memang banget. Emosinya turun naik. Iya, udah jelas itu. Dan kita rutin juga ke ini di sana, ke psikiater di sana. Obat juga rutin gitu. Artinya rutin setiap bulan, kadang per 2 minggu konsul ke ininya. Dan dia membaik, Tapi di saat kita mengurangi itu seakan-akan dia kembali lagi loh. Konsul ke dokternya nggak pada saat dikurangi itu? Gitu. Ngomong ke dokternya juga, tapi kan nggak mungkin akan dosis kayak gitu terus kan? Memang artinya. tidak, iya. Nah, yang maksudnya yang kami dari keluarga takutkan, jangan sampai gitu, malah setelah dari sini gitu, di saat dia nggak konsumsi lagi, malah temperamental lagi gitu, kayak ngamuk-ngamuknya parah lagi. Karena yang kita alamin kayak gitu. Jadi 6 bulan pertama itu sempat dia membaik, memang benar-benar kayak udah normal. Iya, normal aja. Tapi itu tuh dibantu sama obat. Tadi Bunda juga cerita. Jadi untuk Kiki ini ternyata diagnosanya berubah ya, dari skizo ke bipolar. Nah, ini memang bisa seperti itu. Jadi sekarang nih misalnya di bokong kita itu dengan kondisi bisikannya kencang, halusinasinya kencang, itu kan kita diagnosanya biasanya skizofrenia. Tapi nanti ketika diobati itu bisa berubah menjadi bipolar, jadi manik, jadi tinggi, jadi emosi itu bisa manik. Nah, nanti dievaluasi oleh dokter, ketika berubah dari skizo ke bipolar nanti akan diganti biasanya obatnya. Seperti itu. Dan tetap diajarkan pembiasaan di sini dari mulai ibadah, kegiatan sehari-hari, seperti hidup normal orang lah, seperti itu. Iya. Jadi memang kalau cuma medis doang dari kami ya, pengalaman kami itu nggak bisa. Nggak bisa medis doang. Itu rentan kembali kalau medis doang. Makanya kita tanamkan di sini nilai-nilai ibadah, ada tauhidnya gitu. Lalu ada fikih-fikihnya seperti itu. Iya, harapannya nanti ketika mereka sudah keluar itu kuat. Ketika apapun ujian hidup, mereka bisa mengatasi seperti itu. Iya, mudah-mudahan aja. Iya, seperti insya Allah. Kita ikhtiar, niatnya lurus karena Allah, ikhtiarnya maksimal, hasilnya kita serahkan sama Allah. Karena yang maha penyembuh hanya Allah. Kembali lagi ke situ. Iya. Saya tadi cuma penasaran, pengen tahu aja apa. Iya. Gimana tahapannya ya? Iya, itu. Jadi kalau fase psikotik kita nggak ajarin dulu, nggak bakal bisa diajarin. Kalau fase psikotik, lo masih godek-godek kita ajarin nggak bakal nyambung. Iya. Jadi mungkin tahap awal ini Kiki di sini, yang penting bikin dia nyaman aja dulu. Iya. Nyaman aja. Iya, memang itu. Jangan terlalu diforsir, nanti bisa marah, bisa ngamuk. Karena memang untuk pendekatan ke Kiki itu nggak gampang. Iya, maksudnya itu. kita ini yang udah ini. Ramal aja masih. Iya. Yang penting dia nyaman dulu di sini, nanti baru kita ajarkan. Sambil Kiki pamit. Sehat-sehat di sini Kiki. Tos dulu. Salim dulu, tos. Gak boleh ya? Gak boleh ya? Gak boleh ini, gak boleh kena. Jadi harus gini nih. Gini, kalau sama laki-laki Tuh harus gini.